Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amrul Muhammad selaku dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ashila Syafia Utomo dengan NIM 11036201006 dari kelas MP 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang buku yang saya baca berjudul Mengapa Mereka Tak Bersekolah, karya Mutrofin yang diterbitkan pada tahun 2015. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dalam perjalanan gerakan nasional kewajiban belajar berjalan terseok-seok. Padahal apabila berbicara kualitas sumber daya manusia amat mustahil dapat terhindar dari persoalan pendidikan, baik itu berupa pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Secara umum terdapat 4 masalah pendidikan di Indonesia. Pertama, efektivitas. Kedua, pemerataan pendidikan. Ketiga, relevansi, dan keempat yang tidak kalah kompleksnya ialah masalah manajemen pendidikan. Masalah manajemen pendidikan, selain berimbas pada tidak efektifnya pengelolaan pendidikan di semua lini jenis dan jenjang juga mengakibatkan inefisiensi. Bagi Indonesia barangkali akan bijak mempertimbangkan perlunya merebut kembali keunggulan ekonomi melalui sektor pendidikan dengan menanamkan investasi pada ilmu sebesar-besarnya. Namun penting disepakati bahwa keunggulan investasi pendidikan tidak semata-mata terletak pada beberapa nilai nominal yang dapat disediakan, akan tetapi juga untuk apa sebenarnya uang itu dibelanjakan. Kompleksitas problem eksklusi pendidikan anak sudah demikian tinggi, oleh karena itu setiap solusi unilateral misalnya dengan menaikkan anggaran pendidikan agar setiap anak dapat mengenyam pendidikan, bukan satu-satunya solusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Diperlukan solusi multilateral karena persoalannya sudah melebar dengan melibatkan proses kultural, dimensi gaya hidup, dan ulah manusia. Pengaktifan kembali satuan petugas wajib belajar adalah hak bagi kita untuk berharap agar persentase anak kurang beruntung yang merupakan lampu kuning bagi kesuksesan kewajiban belajar pendidikan dasar segera berkurang. Membantu memperbaiki nasib mereka merupakan tugas mulia kita bersama demi terciptanya educated society yang kita cita-citakan. Sejauh mengenai entitas sosiokultural, sasaran terpenting yang diharapkan pada umumnya adalah perubahan masyarakat, mengingat pelaksanaan pendidikan ikut berperan dalam menumbuhkan modernitas individu. Maka setiap usaha dan upaya memperluas kesempatan atau mempertinggi kualitas pendidikan akan mempercepat proses pertumbuhan modernitas seseorang. Pada prinsipnya dapat disarikan target akhir dari penyelenggaraan pendidikan sekolah bagi pembangunan politik. Target akhir itu antara lain pengetahuan sosial politik, partisipasi politik, sosialisasi politik, keterampilan berkomunikasi, sikap politik, dan wahana pelatihan kepemimpinan. Sistem pendidikan persekolahan harus memiliki fungsi transformatif, mampu menjadikan diri manusia berdaya dan tumbuh sesuai kemampuannya sendiri. Sekolah bukan saja mendorong manusia untuk terus-menerus melakukan refleksi diri, lebih dari itu hendaknya agar benar-benar mendorong penampilan kerja otentik. Pertama, terdapat fakta bahwa pencapaian angka partisipasi kasar atau APK di setiap provinsi berbeda-beda. Kedua, ihwal kepekaan terhadap realitas sosial kemasyarakatan yang ditilik dari segi kemasyarakatan di setiap provinsi bahkan di setiap lokasi atau komunitas masyarakat di suatu provinsi. Ketiga, ada kecenderungan bahwa pada tahun pertama APK tumbuh lambat, kemudian memasuki tahun-tahun berikutnya semakin cepat.